قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas seputar sekumpul kaum muslimin. Dan tahukah Anda kenapa jamaah sekumpul itu begitu banyak kaum muslimin? Ya. Bahkan diklaim yang datang ke acara haul sekumpul kemarin itu yang hadir 4 juta orang lebih ya. Kenapa jamaah sekumpul bisa sebanyak itu kaum muslimin? Ternyata memang banyak orang-orang yang mempromosikan sekumpul. Banyak tokoh-tokoh agama yang mempromosikan sekumpul, yang mengatakan sekumpul adalah wali ya. Ini contohnya orang-orang seperti ini kaum muslimin yang mempromosikan sekumpul. Kita simak videonya kaum muslimin. Sebelum Covid, setelah Covid ditutup sulit payah, malam-malam kami datang ziarah jam 1 malam. Ya, kalau siang banyak jamaah minta foto. Kaum muslimin ya. Yang pertama, Ustadz Abdul Somad mengendorse guru sekumpul, mengajak orang-orang Indragiri Hilir untuk datang ke Martapura dalam acara haul sekumpul. Jadi wajar kalau banyak orang yang hadir di acara haulnya sekumpul. Karena ada orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama, punya jamaah banyak, ya, mengendorse guru sekumpul ya. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Ini ada lagi orangnya ya. Coba kita lihat videonya. Tuan Guru Sekumpul, ikonnya Kalimantan, waliullah, sayang sama Gus Dur. Pokoknya wali-wali hebat, sayang-sayang kabeh ambek Gus Dur. Lah wong-wong sing membenci Gus Dur niku hebat endi dekne karo wali-wali sing top-top iku. Makanya aku lihat ada wong kok geting benci karo Gus Dur, gak pinter wong iku. Gak patek pinter. Nah kaum muslimin ya, tokoh yang satu ini nggak kalah banyak jamaahnya dibandingkan dengan
Ustadz Abdul Somad tadi kaum muslimin, ya, Kiai Anwar Zahid. Ini banyak jamaahnya kaum muslimin. Dan kalau Ustadz Abdul Somad tadi ya tidak terang-terangan menyebut bahwa sekumpul itu adalah wali. Sedangkan Pak Anwar Zahid ini terang-terangan menyebut bahwa guru sekumpul itu adalah waliullah. Makanya jamaah Abdul Somad, jamaahnya Anwar Zahid, ya, itu ketika acara haul sekumpul, ya, kami yakin mereka ke sana, ya, ikut hadir, ya, karena sudah dipromosikan oleh ya dua orang ini kaum muslimin. Mereka mempromosikan, ya, yang satu terang-terangan mengatakan sekumpul adalah wali, sementara yang satu ya secara tersirat ya, mengatakan bahwa sekumpul itu wali juga kaum muslimin, ya, mengangkat nama sekumpul, bahkan mengajak warganya untuk datang ke acara haul sekumpul kaum muslimin, ya. Dan ternyata bukan hanya dua orang ini kaum muslimin, ya, yang mempromosikan sekumpul, memuji-muji sekumpul, ya, menyebut sekumpul sebagai wali, ya. Ada satu lagi, ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Paling jauh ini saya mencium aroma Guru Bakhit ini. Antum muridnya Guru Bakhit ya? Ah, Masya Allah. Sini. Guru Bakhit, guru mulia di Kalimantan itu ada waliun min auliyaillahi, guru sekumpul. Nah kaum muslimin, ya, ini 3 orang tokoh, ya, tokoh besar yang punya banyak jamaah kaum muslimin. Punya banyak jamaah. Dan kita tahu kaum muslimin, ya, 2 di antaranya jelas-jelas bergelar doktor. Ya, kalau Pak Anwar Zahid, wallahu alam, ya, gelarnya apa? Yang jelas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, ya, mereka dinilai sebagai orang-orang yang berpendidikan tinggi, mengakui bahwa sekumpul adalah waliullah. Entah dari ukuran mana mereka bisa menyebutkan bahwa sekumpul itu adalah waliullah. Apa yang menjadi standarisasi mereka untuk mengatakan sekumpul itu waliullah? Padahal klaim sekumpul yang mengatakan bahwa dirinya ketemu Nabi Muhammad SAW itu saja sudah dusta yang nyata, kedustaan yang besar kaum muslimin, kedustaan yang besar. Kalau memang mereka mengakui bahwa sekumpul itu adalah waliullah, artinya mereka membenarkan klaim-klaim dari sekumpul dan juga dari para muridnya sekumpul. Klaim sekumpul yang katanya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yang ketika dia datang ke kuburan Nabi Muhammad SAW, kuburannya bergoyang, kemudian Nabi Muhammad SAW keluar dari kuburan, dicium sama sekumpul, ya, kemudian ada yang mengatakan bahwa ya, Nabi mencium lutut sekumpul. Artinya kisah-kisah yang seperti itu dibenarkan oleh Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Anwar Zahid, dan para mukibin. Dan gak mungkin mereka mengatakan itu adalah cerita dusta, klaim dusta, gak akan mungkin. Ya, karena seorang wali kan mustahil berdusta. Artinya mereka membenarkan klaim-klaim tersebut kaum muslimin, ya, membenarkan klaim-klaim tersebut, ya. Dan kita pakai akal sehat dan kewarasan sajalah kaum muslimin. Kalau memang klaim dari guru sekumpul yang mengatakan pernah bertemu Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sadar itu dibenarkan, maka seharusnya ya, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Pak Anwar Zahid nggak perlu baca kitab-kitab ulama, nggak perlu, ya, nggak perlu punya kitab tafsir, nggak perlu punya kitab, ya, kitab hadis, nggak perlu, ya. Tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir Asy'adi, ya, tafsir Qurtubi, nggak perlu baca kitab Imam Syafi'i, Ar-Risalah, nggak perlu hadis Bukhari, Muslim, nggak perlu. Karena sudah ada guru sekumpul yang bertemu langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, ya, Imam Mufassirin, semuanya mereka nggak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW secara langsung.
sementara sekumpul bertemu dengan Nabi Muhammad SAW langsung. Ya, coba kaum muslimin. Ya, coba silakan dipikirkan kaum muslimin. Ya. Dan terakhir pertanyaan kami. Ya, kalau memang sekumpul itu adalah wali, ya, kan mustahil sekumpul berdusta. Ya. Dan kalau memang dibenarkan bahwa sekumpul itu pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW secara nyata, ya, kenapa Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, kemudian Pak Anwar Zahid, kenapa masih membaca kitab-kitab ulama? Bukankah sekumpul itu lebih baik dibandingkan para ulama? Sekumpul pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan dicium lututnya oleh Nabi Muhammad SAW, sementara para ulama yang lain tidak pernah mengalami hal yang seperti itu. Ya, kenapa mereka masih memakai kitab para ulama? Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.